Selama hampir satu dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan, hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya, mereka menemukan di sini, pada kelelawar di Gua Sitou. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti sebuah mahkota, atau ini bisa disebut dengan corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 di antaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya. Mudah menular, tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang berdekatan. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. Sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkan. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun karena belum ada orang dan imun terhadap virus baru, banyaknya inang berpotensi membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen. Artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya. Namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus tersebut terus bermutasi, biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA lainnya. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk meniadakan resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus saja.
Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat, sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah, berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui oleh virus corona. Untuk virus corona, kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan salesma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan. Tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. Within the different languages. Each language has a specific syntax that tells the speaker and Sintaks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam bahasa yang berbeda. Setiap bahasa memiliki sintaks khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Sintaks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam bahasa yang berbeda. Setiap bahasa memiliki sintaks khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Itu adalah pedoman yang kami gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat dapat dimengerti dan koheren. Berhati-hatilah dengan sintaks atau semantik yang membingungkan dengan diksi. Ini membentuk tulang punggung konstruksi kalimat, jadi mari kita pecahkan definisi ini. Sintaks, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan fokus pada sintaks untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO. Subjek, kata kerja, objek, seperti dalam contoh tersebut. Anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini kita memiliki subjek yaitu boy, the verb atau kata kerja itu adalah look, and the object atau objeknya itu outside. Gambar ini adalah polisintaksis data bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk memplot struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menemukan polisintaks, tapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam bagan, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi bagian-bagian, kata kerja, kata benda, artikel, dan kata depan. Setelah langkah ini, kata-kata dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian mana dari kalimat yang merupakan frase kata benda, frase posisional, atau frase kata kerja. Contoh yang menyenangkan dan menarik, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaks. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah saat atau duduk, dan objeknya adalah mat. Gambar kedua ini adalah cara lain di mana sintaks dapat ditulis. Diagram ini mengambil kalimat anjing mencintai gadis itu dan memecahnya menjadi sebuah artikel, yaitu kata benda, kata kerja, frase kata benda, dan frase kata kerja seperti contoh sebelumnya. If you found this video to be helpful, check out the rest of our channel for additional help. See you guys next time.
What is a nation? Apa itu bangsa? Upaya untuk secara formal mendefinisikan bangsa sebagai sebuah konsep politik berawal pada tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renard menerbitkan esai yang berjudul Apa itu Bangsa? Dalam esai ini, Renaud mendefinisikan bangsa sebagai sebuah solidaritas skala besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang dilakukan seseorang di masa lalu dan pengorbanan yang dilakukan seseorang untuk dilakukan di masa depan. Ini menjelaskan mengapa Renaud percaya bahwa jika kita ingin membayangkan bangsa sebagai bangsa yang baik dan layak untuk pengorbanan terus-menerus, kita harus menyadari bahwa itu pasti memerlukan sebuah proses. Ini karena upaya asing untuk memperoleh persatuan nasional baik atas nama kewarganegaraan atau nasionalisme etnis melibatkan tindakan kekerasan dan selanjutnya melupakan. Berdasarkan konsepsi awal bangsa yang dikembangkan oleh para sarjana Renard telah muncul dengan definisi yang lebih formal tentang bangsa yaitu komunitas. Orang-orang yang dibentuk atas dasar kombinasi ciri-ciri bersama, seperti bahasanya, sejarah etnis budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, suatu bangsa adalah identitas kolektif sekelompok orang yang dipahami seperti yang didefinisikan oleh sejarah bahasa budaya, etnisitas, dan wilayah. Dan untuk alasan ini, suatu bangsa umumnya lebih terbuka politik daripada kelompok etnis. Pada kenyataannya, banyak sarjana menganggapnya sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya dimobilisasi atau dilembaga. Kemudian ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang bangsa sebagai komunitas imajiner atau Anderson bangsa adalah komunitas politik imajiner yang secara budaya dibayangkan sebagai terbatas dan berdaulat secara inheren. Seperti yang kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, bangsa dibayangkan hanya karena anggota suatu bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu sebagian besar sesama anggotanya, namun di benak masing-masing meninggalkan citra persekutuan mereka. Kedua, bangsa dibayangkan sebagai terbatas karena memiliki batas-batas yang terbatas namun kadang-kadang elastis. Di luar itu, negara-negara lain berada di urutan selanjutnya. Ketiga, bangsa dibayangkan berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir di zaman ketika pencerahan dan revolusi menghancurkan legitimasi kerajaan hierarkis yang ditahbiskan ilahi. Akhirnya bangsa dibayangkan sebagai komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi yang sebenarnya itu mungkin menang dalam setiap bangsa, dipahami sebagai persahabatan horizontal yang mendalam.